Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, jadi apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bedanya di mana? Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan ini adalah kecepatannya berubah. Kita bahas tentang gerak lurus beraturan dulu ya. Nah, jadi pengertian gerak lurus beraturan adalah gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang sama. Contohnya, kalau misalnya kalian mengendarai motor pada lintasan yang lurus, nah angka di speedometernya itu menunjukkan angka yang tetap. Jadi kecepatannya misalnya 20 meter per second aja gitu. Atau ketika kereta api berjalan atau bergerak di lintasannya. Tuh. Jadi dia memiliki kecepatan yang tetap, stabil. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ini ketika suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Itu merupakan contoh dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan rumusnya ini ada V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per second, S adalah jarak atau perpindahan ya, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah second. Itu, ini rumusnya. Nah, kalau yang sebelah sini apa? Ini adalah rumus segitiga namanya. Jadi memudahkan kalian ketika misalnya nanti ada soal tertentu yang tidak hanya menanyakan tentang kecepatan. Bisa aja nanti soalnya ditanyanya jarak, soalnya ditanyanya waktu. Jadi pakai ini patokannya. Kita lihat cara bacanya gimana. Di sini kan rumusnya V sama dengan S per T. Nah, bacanya gini, V sama dengan S per T. Lalu kalau misalnya ditanyainnya S gimana? Berarti S sama dengan V dikali T. Kalau ditanyain T gimana? Berarti S dibagi V. Gitu ya cara bacanya ya. Ini harus diingat nih biar memudahkan kalian. Nah, ini ada contoh soal 1. Mobil bergerak di lintasan yang lurus sejauh 120 meter dalam waktu 30 second. Tentukan kecepatannya. Oke. Berarti yang diketahui apa nih? Yang diketahui apa ini? S kan jarak. Berarti S sama dengan 120 meter. Lalu apa lagi yang diketahui? Ini ada waktu. T-nya berarti berapa? 30 detik. Ditanyainnya apa? Kecepatan. V-nya berapa? Jawab. Rumusnya masukin. Jangan lupa V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Masukin angkanya. S-nya berapa? 120. T-nya berapa? 30. Jadi 120 dibagi 30 jadinya 40 meter per second. Gampang kan ya? Nah, ini contoh soal yang kedua. Dimas mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per second dalam waktu 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh oleh Dimas. Nah, ini kan rumus utamanya ya. Jadi kita bolak-balik nih pakai rumus yang ini. Kita cari tahu dulu yang diketahuinya apa. Yang diketahui apa? Pertama, V. V-nya berapa? 10 meter per second. Terus apa yang diketahui? Ada T. Waktunya 15 detik. Ditanyain. Yang ditanya apa? Jarak yang ditempuh. Berarti S. Jawab. Kita masukin rumus yang di sini dulu ya. Oke, jadi kalau mau nyari S gimana? Ditutupin S-nya. S sama dengan V dikali T. Oke, kita tulis ya. S sama dengan V dikali T. Masukin angkanya. V-nya berapa? 10. T-nya berapa? 15. Jadinya berapa? 10 dikali 15? 150. Satuannya apa untuk S?
aja. Gampang kan? Bisa ya. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini ada dua nih. Ada yang dipercepat sama diperlambat. Dari katanya aja pasti kalian udah bisa nebak contohnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dipercepat, contohnya adalah mobil yang ketika awalnya nih diem nih, terus tiba-tiba dia jalan. Itu namanya disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan kalau contoh yang diperlambat, misalnya mobil berjalan, tiba-tiba ngerem, berhenti, itu disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Itu contohnya ya, jadi kecepatannya berubah-ubah. Nah, GLBB rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V-nya ini adalah apa? Delta V-nya adalah V2 dikurangin V1 atau kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal dibagi waktu yang dipakai atau yang dibutuhkan tuh berapa. Nah, ini contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second, lalu dipercepat hingga 30 meter per second dalam waktu 4 detik. Tentukan percepatannya. Kita cari tahu dulu nih yang diketahuinya apa. Oke, good. Kecepatan awal berarti V1 ya. Ingat awal itu V1. 10 meter per second. Lalu dipercepat hingga 30 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan akhir. V2-nya 30 meter per second. Dalam waktu 4 detik. Berarti T-nya sama dengan 4 second. Yang ditanya ini apa? Ini adalah percepatan atau A. Kita masukin rumusnya, jawab. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Gitu ya. Nah, delta V-nya apa? Delta V-nya adalah V2 dikurang V1 per T. Gitu kan ya? Nah, masukin angkanya. V2-nya berapa? V2-nya 30 meter per second. 30. V1-nya berapa? V1-nya 10. Masukin. T-nya berapa? 4. Berarti di sini 30 dikurangi 10 berapa? 20 per 4 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Itu ya. Paham? Si gampang kan ya ini ya. Oke, kita ke bahasan selanjutnya tentang gaya. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Nah, gaya ini bisa merubah posisi, bisa merubah gerak, bisa merubah bentuk dari benda tersebut. Nah, apa itu resultan gaya? Jadi resultan gaya adalah total gaya yang bekerja pada sebuah benda atau berapa banyaknya gaya yang dibutuhkan untuk merubah posisi, untuk memindahkan benda tersebut. Nah, resultan gaya ini dibagi menjadi dua nih. Ada resultan gaya searah dan resultan gaya tak searah. Bedanya gimana? Kalau resultan gaya searah ini adalah gaya yang diberikan, dorongan atau tarikan ke benda tersebut itu searah. Contohnya seperti ini, ada F1 sama F2, dua-duanya ke kiri. Ke kiri ya kalau dari saya ya. Ke kiri. Gitu. Jadi cara nyari tahu resultan gayanya gimana? Tinggal ditambah aja kalau searah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak searah, nih kayak gini, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu jadi rumusnya tinggal F1 dikurangi F2. Gitu ya. Nih, lanjut ke contoh soal aja biar gampang. Contoh yang pertama, ini ada massa dari benda. Ini M itu massa ya. Nah, ini diberikan sebuah dorongan, tarikan ke arah kiri. Gitu, ke arah kiri. Yang satu sebesar 6N, yang satunya lagi 4N. Jadi kita tinggal tambahin aja, gampang nih. Resultan gayanya berapa? F1-nya terserah mau yang ini atau yang ini, bebas. Tinggal ditambahin aja. 6 tambah 4 sama dengan 10 Newton. Gampang banget kan?
Ya. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang tidak searah. Ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Lanjut aja, kita langsung tulis resultan gayanya berapa. Kita masukin aja angkanya. Yang paling besar, gitu, yang angkanya paling besar di depan boleh. 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Newton. Oke, sampai kita ke bahasan yang terakhir tentang hukum Newton. Jadi hukum Newton itu masih berkaitan dengan gaya. Nah, hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kalau hukum 1 Newton ini menjelaskan atau mengisyaratkan bahwa si benda ini cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi sigma F sama dengan 0. Maksudnya gimana? Contoh nih ya, saya kasih contoh. Jadi ketika kalian lagi dalam mobil, terus mobil itu kan berjalan, terus tiba-tiba dia ngerem, gitu. Pas ngerem, pasti kamu terdorong ke depan kan? Iya nggak sih? Nah, contoh yang kedua itu adalah ketika kamu masih di dalam mobil, tapi mobilnya dalam keadaan diam, tiba-tiba digas, pasti kalian terdorong ke belakang dong, ya kan? Jadi itu contoh dari hukum 1 Newton. Kalian cari sendiri lagi ya contoh lainnya apa. Nah, yang kedua, hukum 2 Newton ini adalah percepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya. Jadi sigma F-nya itu adalah M dikali A. Sigma F ini gaya ya. Ini sigma F, ini gayanya, satuannya M. Terus kalau M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan A sudah pasti percepatan. Jadi kalau hukum 2 Newton ini harus di hitung-hitung dulu. Satuannya percepatan meter per second kuadrat. Nih, diingat-ingat ya. Itu tentang hukum 2 Newton. Jadi contohnya kamu mendorong lemari. Lemari kan besar kan? Berarti gaya yang kamu butuhkan untuk mendorong lemari itu berapa besar? Atau ketika kalian mendorong sebuah kursi, itu kan jauh lebih ringan ya kan? Jadi gaya yang diperlukan untuk mendorong kursi tersebut itu berapa? Gitu ya. Atau ketika kalian menarik gerobak misalnya ya, menarik gerobak itu kan kalian membutuhkan gaya yang seberapa besar biar si gerobak itu bergerak. Gitu. Itu maksud dari hukum 2 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini adalah adanya dua benda yang saling berinteraksi. Contohnya ketika kalian melompat, gitu kan? Ya, ketika kalian melompat, ini tanahnya diem aja. Tapi pas kalian melompat, kalian memiliki gaya dorong ke atas. Gitu. Contoh lagi roket. Roket kan tanahnya kan diam. Terus dia ada apinya kan. Sama gini nih, kita gambar deh. Nih, gambar roket gimana ya? Nih, misalnya ini roket ya, anggap aja ini roket. Gitu kan? Ini ada gaya dorong ke atasnya nih. Gitu. Sama ada gaya dorong ke bawahnya juga. Dari si apinya ini. Jadi kenapa dia bisa ke atas? Karena ada gaya dorongnya ke bawah. Itu bunyi dari atau contoh dari hukum 3 Newton. Bisa bedain ya di sini ya. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah mobil-mobilan bermassa 2 kg diberikan gaya tertentu hingga mengalami percepatan sebesar 10 meter per second. Ditentukan atau ditanyain gayanya. Kita tulis dulu, harus dibiasain, diketahuinya apa. Yang pertama, massa. Massa itu berarti M. Ya, M-nya berapa? 2 kilogram. Terus apa lagi? Oh, ini adalah 10 meter per second. 10 meter per second. 10 meter per second kuadrat. Berarti di sini adalah A-nya 10 meter per second kuadrat. Lalu ditanya ini apa? Udah pasti F. Jawab. Kita tulis rumusnya ya. F sama dengan M dikali A. Tinggal dimasukin aja angkanya. M-nya berapa? 2 kg.
dikali percepatannya berapa? 10. Berarti gayanya adalah 20, satuannya F apa? Newton. Nah, gampang kan? Gampang banget. Nanti akan ada latihan soal untuk kalian, jadi tolong dikerjakan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.